Halo semuanya, selamat datang di channel saya EduStack. Channel yang berisikan tentang informasi dan edukasi tentunya yang menarik untuk Anda semuanya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang dinamika partikel, yaitu ilmu fisika yang mempelajari tentang penyebab benda bergerak. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas dua soal tentang dinamika partikel. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Ding ding. Oke, langsung saja kita ikuti video ini. Soal tentang dinamika partikel. Seorang wanita bermasa 50 kg berada dalam lift yang diam. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah gaya desakan kaki wanita itu saat liftnya dalam keadaan diam. B. Lift bergerak ke atas dengan percepatan 0,8 meter per sekon kuadrat. Atau C. Lift bergerak ke bawah dengan percepatan 0,8 meter per sekon kuadrat. Nah, jika pertanyaannya gaya desakan kaki, maka gaya yang diminta di soal adalah gaya normal. Oke, langsung saja kita bahas poin yang A. Bagaimana jika liftnya dalam keadaan diam? Misal ini sebuah lift, kemudian ada seorang wanita di dalam lift. Gaya-gaya yang bekerja pada wanita itu dalam lift yang dalam keadaan diam. Yang pertama ada gaya berat, arahnya menuju pusat massa bumi. Gaya berat. Kemudian kaki wanita itu berada di permukaan datar lift atau di lantai lift, maka berlaku gaya normal tepat di kaki wanita itu. Gaya normal. Kemudian poin pentingnya lift dalam keadaan diam. Jika lift dalam keadaan diam, maka berlaku hukum Newton yang pertama, yaitu resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0. Ini hukum Newton yang pertama. Gaya-gaya yang bekerja pada wanita itu hanya ada dua, gaya normal dan gaya berat. Sehingga kita misalkan arahnya ke atas itu positif, ke bawah negatif, maka gaya normal kurang gaya berat sama dengan 0. Maka gaya normal atau gaya desakan kaki yang dialami wanita itu sama dengan gaya berat. Gaya berat adalah massa dikali percepatan gravitasi bumi. Sehingga gaya desakan kakinya, massa wanita itu adalah 50 kg. Percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Maka gaya desakan kaki wanita itu sebesar 500 Newton. Untuk keadaan lift dalam keadaan diam. Selanjutnya poin yang kedua, poin B. Bagaimana jika liftnya bergerak ke atas dengan percepatan 0,8 meter per sekon kuadrat? Untuk poin yang B, misal ini sebuah lift, kemudian ada seorang wanita di dalam. Seperti biasa, yang tadi ada gaya berat karena wanita itu punya massa. Kemudian kaki wanita itu berada pada lantai datar. Berlaku gaya normal. Nah, yang kedua adalah lift bergerak ke atas dengan percepatan 0,8 meter per sekon. Kita ikuti arah geraknya, bergerak ke atas dengan percepatan 0,8
meter per sekon kuadrat. Untuk benda yang bergerak berlaku hukum Newton yang kedua, yaitu resultan gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan massa benda dikali dengan percepatan benda itu. Ini hukum Newton yang kedua. Gaya-gaya yang bekerja pada wanita itu di dalam lift adalah gaya berat dan gaya normal. Penentuan harga positif atau negatif adalah sesuai dengan arah gerak benda. Jadi arah gerak benda menentukan nilai yang positif atau nilai yang negatif. Sesuai dengan arah gerak benda adalah gaya normal, maka gaya normal yang positif berlawanan dengan arah gerak adalah gaya berat. Itu yang negatif sama dengan massa dikali percepatan. Kalau pertanyaannya adalah gaya desakan kaki, maka itu sama dengan gaya normal yang bekerja pada wanita itu. Gaya berat pindah ruas, massa dikali percepatan ditambah gaya berat. Massa wanita itu tadi 50 kg, percepatannya 0,8 meter per sekon kuadrat ditambah gaya berat tadi sudah kita dapatkan. Gaya berat M kali G sama dengan 500 Newton. Sehingga gaya desakan kaki 50 kali 8 40. 50 kali 0,8 40 tambah 500. Maka gaya desakan kaki yang dialami wanita itu sebesar 540 Newton. Untuk lift saat bergerak ke atas, maka gaya desakan kaki yang dialami wanita itu sebesar 540 Newton. Selanjutnya untuk poin C, bagaimana jika lift bergerak ke bawah dengan percepatan 0,8 meter per sekon kuadrat? Berapakah besar gaya desakan kaki wanita itu? Untuk yang C, keadaannya, misal ini sebuah lift, kemudian ada seorang wanita di dalamnya. Seperti biasa kita gambarkan arah-arah gaya yang bekerja pada wanita ini. Yang pertama, ada gaya berat W, kemudian ada gaya normal. Selanjutnya, lift bergerak ke bawah, kita gambarkan arah gerak benda ke bawah dengan percepatan sebesar 0,8 meter per sekon kuadrat. Untuk benda yang bergerak, sama seperti yang B, berlaku hukum Newton yang kedua, yaitu jumlah seluruh gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan massa dikali percepatan geraknya. Untuk menentukan harga yang positif adalah sesuai dengan arah gerak benda. Arah gerak benda ke bawah, maka yang positif adalah gaya beratnya. W dikurang gaya normal sama dengan M kali A. Pertanyaan gaya desakan kaki itu adalah gaya normalnya. Kita keluarkan gaya normal sama dengan gaya berat dikurang massa wanita itu dikali percepatan lift. Gaya berat tadi sudah kita dapatkan sebesar 500 Newton. Dikurang massanya 50 kg, percepatannya 0,8. Maka gaya normalnya 500 dikurang 40, maka hasilnya 460 Newton. Sehingga gaya desakan kaki yang dialami wanita itu saat lift bergerak ke bawah adalah 460 Newton. Pertanyaan yang kedua, sebuah balok kayu diletakkan pada meja datar seperti gambar. Jadi sistemnya seperti ini, sebuah balok kayu diletakkan, ini balok kayu, diletakkan pada meja datar yang kasar karena memiliki koefisien gesekan sebesar 0,4. Kemudian dihubungkan dengan katrol.
Kemudian pada tali ada balok kayu yang kedua. Balok kayu yang pertama bermassa 2 kg, masanya 2 kg. Dan balok kayu yang kedua masanya 1 kg. Hitunglah waktu yang dibutuhkan balok kayu yang kedua untuk sampai di lantai jika G 10 meter per sekon kuadrat. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Dan katrolnya licin, berarti tidak ada gesekan yang terjadi pada katrol. Nah, untuk menganalisisnya kita ambil dua sistem, satu sistem ini kita bagi menjadi dua sistem. Sistem yang pertama adalah pada benda atau balok kayu yang pertama, dan sistem yang kedua pada balok kayu yang kedua. Kita analisis dulu keadaan pada balok kayu yang pertama. Kita analisis sistemnya. Misalnya ini tadi balok kayunya berada pada lantai meja kasar, dihubungkan dengan tali. Gaya-gaya yang bekerja pada balok yang pertama adalah ada tegangan tali. Tegangan tali tertarik dia. Kemudian ada gaya berat W berada pada lantai datar. Ada gaya normal. Dan kemudian karena permukaannya kasar, berarti ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Pemisalan arah gerak benda, arahnya ke kanan, berarti arah gerak benda, gaya yang bekerja searah dengan arah gerak nilainya positif. Asumsi kita, balok pertama atau balok ini dalam keadaan bergerak, sehingga berlaku hukum Newton yang kedua, yaitu resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan massa benda dikali dengan percepatan. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada benda karena arah geraknya adalah sumbu X atau horizontal. Gaya yang bekerja adalah tegangan tali dan gaya gesek. Yang positif adalah tegangan tali, sehingga tegangan tali yang positif sesuai dengan atau searah dengan arah gerak dikurang gaya gesek berlawanan sama dengan massa dikali percepatan. Karena benda ini adalah benda yang pertama, maka ini massa yang pertama. Kita keluarkan tegangan talinya sama dengan M1 kali A. Ini pindah ditambah dengan gaya gesek. Ini persamaan yang pertama untuk sistem atau keadaan pada balok yang pertama. Kemudian kita coba tentukan nilai daripada koefisien gesek. Nilai gaya gesekan maksud saya. Koefisien gesekan dikali dengan gaya normal. Kalau kita perhatikan gaya normal segaris dengan gaya berat, maka berlaku gaya normal sama dengan gaya berat. Maka gaya gesek ini sama dengan koefisien gesekan dikali dengan gaya berat. Kemudian kalau kita menentukan nilai gaya gesek, maka besar gaya gesek sama dengan koefisien gesek dikali gaya normal tadi atau gaya beratnya. Koefisien geseknya 0,4. Kemudian gaya beratnya M kali G. Gaya beratnya W. Ini adalah pada balok yang pertama. Massanya 2 kg. Percepatan gravitasinya 10. Maka gaya geseknya 20 dikali 0,4 yaitu 8 Newton. Untuk gaya gesek pada permukaan balok 1 terhadap meja datar.
Nah, selanjutnya untuk sistem pada balok yang kedua. Keadaannya baloknya tergantung. Kemudian ada tali. Balok memiliki massa 1 kg, berarti ada gaya berat yang arahnya menuju pusat massa bumi. Ini W, berat yang kedua. Kemudian ada tegangan tali. Arah gerak sudah tentu ke bawah, yang nilainya positif. Karena bendanya bergerak, maka berlaku hukum Newton yang kedua, yaitu resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan massa dikali percepatannya. Sigma F-nya adalah jumlah seluruh gaya atau resultan gaya. Yang positif adalah gaya berat dikurang tegangan tali sama dengan M kali A. Karena ini adalah balok yang kedua, maka kita beri tanda M2. Kita keluarkan tegangan tali, T sama dengan, ini pindah berarti W-nya tetap. Ini pindah dikurang M2 kali A. Ini persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya karena katrol licin, maka tegangan tali yang bekerja pada balok yang pertama akan sama dengan tegangan tali yang bekerja pada balok yang kedua. Di persamaan yang pertama, ini tegangan tali yang pertama. Di persamaan yang kedua, ini tegangan tali yang berlaku pada balok yang kedua. Sehingga tegangan tali yang pertama sama dengan tegangan tali yang kedua jika kondisinya katrol licin. Sehingga kita buat persamaan, ini T1 M1 kali A tambah gaya gesek sama dengan W, ini adalah berat yang kedua, dikurang M2 kali A. Ada variabel M1A, ada M2A, kita pindah. M1A tambah M2A sama dengan W2, ini pindah, kurang gaya gesek. Ini kita sederhanakan. M1 tambah M2 dikali percepatan sama dengan W2 kurang F. Maka percepatan benda 1 dan balok yang kedua bisa kita dapatkan dari persamaan W2 kurang gaya gesek dibagi M1 tambah M2. Selanjutnya kita masukkan nilainya. Percepatan balok, kedua balok. W2 berarti berat benda yang kedua. Massa kayu yang kedua, balok kayu yang kedua adalah 1 kg. 1 kali 10 berarti 10 Newton. Dikurang F-nya adalah 8 Newton tadi gaya gesek. Dibagi M1 tambah M2. M1-nya 1. M1-nya maaf, maksud saya M1-nya 2. M2-nya 1. Maka hasilnya adalah 2/3 meter per sekon kuadrat. Sehingga percepatan balok kayu untuk sampai ke lantai atau balok kayu yang pertama, balok yang kedua memiliki percepatan yang sama sebesar 2/3 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah berapakah waktu yang dibutuhkan balok kayu yang kedua untuk sampai di lantai? Pertanyaannya adalah berapa waktu yang ditempuh balok kedua dengan percepatan 2/3 meter per sekon kuadrat untuk menempuh jarak 1,2 meter ke lantai. Jika ada percepatan maka kita arahkan ke gerak lurus berubah beraturan
dalam menentukan waktu ada variabel jarak dan percepatan, maka persamaannya adalah jarak sama dengan kecepatan awal kali waktu tambah setengah percepatan waktu pangkat 2. Pada saat keadaan di sistem, misal bendanya dilepaskan, maka kecepatan awalnya sama dengan 0. Sehingga jarak sama dengan setengah kali percepatan T kuadrat. Jaraknya adalah 1,2 meter sama dengan 1/2. Percepatannya adalah 2/3 dikali T kuadrat. Sehingga T kuadrat sama dengan, ini habis, ini naik ke atas, berarti 3,6. Maka T sama dengan akar 3,6 sekon. Sehingga waktu yang dibutuhkan balok yang kedua untuk sampai ke permukaan lantai adalah 3,6 sekon.